Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Saudara, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah berbicara di depan umum. Nah, tentu saja Anda sudah memahami tentang berbicara ya. Dan jadi kita itu berbicara bisa saja di mana saja. Ya, di rumah, kemudian di kelas ya. Kemudian bahkan kita akan berbicara di depan umum. Nah, saudara, jadi kita berbicara itu bisa dalam suasana yang santai, bisa juga dalam suasana yang formal. Nah, berbicara depan umum tentu saja ini akan membuat kita harus lebih fokus untuk mempersiapkan diri ya, sebelum kita berbicara di depan umum. Perlu Anda ketahui bahwa berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik ataupun seni berbicara yang harus Anda miliki ya. Jadi ini semua dengan tujuan untuk mampu menarik perhatian audiens. Jadi saudara, di dalam berbicara depan umum ini Anda memang diharuskan untuk mampu menarik perhatian audiens, karena berbicara depan umum ini banyak sekali audiensnya ya. Nah, oleh sebab itu dengan menggunakan teknik ini, seni berbicara yang tepat yang Anda lakukan ketika Anda berbicara depan umum, saya yakin audiens Anda akan tertarik untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Saudara, persiapan yang baik itu tentu saja akan membantu seorang pembicara mengantisipasi gangguan yang akan muncul nanti ketika seseorang berbicara itu, ketika dia berbicara di depan umum ya. Gangguan apa saja? Ini bisa saja berupa gangguan kurang antusiasnya audiens untuk memperhatikan pembicaraan yang kita sampaikan, juga bisa jadi tidak mendukungnya suasana ruangan ya, dan juga karakteristik audiensnya ini juga yang bisa jadi di luar perkiraan kita. Ini harus kita perhatikan dan harus kita antisipasi sejak dini. Jadi sebelum kita berbicara di depan umum, kemungkinan itu harus kita prediksi dan harus kita cari solusinya. Saudara, pada dasarnya untuk menarik perhatian audiens itu terdapat beberapa hal yang harus Anda persiapkan ya sebagai seorang pembicara, itu selain persiapan materi yang matang. Jadi Anda pun selain mempersiapkan materi Anda secara matang, maksud materi Anda betul-betul siap Anda menyampaikannya, Anda pun harus mempersiapkan bagaimana cara Anda menarik perhatian audiens tersebut. Nah, untuk menarik perhatian audiens ini, yang pertama, Anda harus mempersiapkan mental dengan baik. Jadi mental Anda harus siap, yakni dengan memahami kondisi ruangan dan psikologis audiens ya. Karena psikologis audiens ini kan bermacam-macam watak dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, saudara, Anda harus berlatih dengan baik dan teratur di depan cermin. Nah, sebelum Anda berbicara di depan umum, Anda boleh berbicara di depan cermin dengan maksud agar pembicara itu nanti mampu melihat mimik dan ekspresi mukanya. Jadi Anda kalau berbicara di depan cermin, Anda bisa melihat bagaimana ekspresi Anda, bagaimana mimik muka Anda begitu ya, sehingga nanti Anda bisa memperbaiki jika Anda terlalu tegang misalnya. Anda bisa juga memperbaiki jika Anda terlalu lebay dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara, yang ketiga, ini Anda harus menyesuaikan penampilan fisik itu
Nah, yang saya maksud adalah penampilan fisik Anda ya, sebelum tampil di atas panggung. Nah, penampilan fisik ini harus Anda kuasai nih. Jadi Anda itu memang harus berpenampilan menarik. Berpakaian harus rapi ya. Ingat, karena jangan sampai nanti Anda akan menjadi pembicaraan sehingga nanti akan mengundang keributan ketika Anda berbicara, karena mereka si audiens ini berbicara masing-masing, membicarakan masalah pakaian Anda yang kurang menarik. Begitu juga pakaian Anda jangan berlebihan, yang sederhana tapi menarik ya. Kemudian yang keempat ini berupaya untuk menjadi diri sendiri. Jadi Anda itu harus menjadi diri Anda sendiri. Anda tidak bisa menyamai orang lain, karena orang lain adalah orang lain, Anda adalah Anda. Ya, jadi silakan saja Anda lakukan dengan cara Anda sendiri. Tetapi pengalaman orang lain bisa Anda lakukan ya, tapi dengan cara Anda sendiri begitu. Nah, kemudian yang kelima, saudara, yang Anda bisa lakukan, yang kelima ya, itu adalah menyelipkan humor-humor ataupun cerita lucu di antara pembicaraan yang kita sampaikan. Nah, Anda bisa menyampaikan humor Anda ya, cerita-cerita lucu yang Anda miliki sesuai dengan pengalaman Anda bisa jadi, sehingga nanti pendengar tidak merasa bosan terhadap apa yang Anda sampaikan. Nah, perlu Anda ketahui juga, sebetulnya ada 6 cara atau teknik yang dapat Anda lakukan agar sukses berbicara di depan umum. Nah, teknik ini yang bisa Anda lakukan, caranya adalah yang pertama itu kuasai seluruh audiens. Jadi kalau Anda menguasai seluruh audiens itu, saya yakin pembicaraan itu akan Anda kuasai dengan baik. Pada dasarnya ya Anda yang menguasai materi, berarti kuasai saja audiensnya ya. Lalu kuasai emosi audiens. Nah, Anda yang harus ya memperhatikan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, karena audiens ini memiliki berbagai karakter. Jadi silakan saja Anda kuasai emosinya. Nah, Anda bisa ya memancingkan pertanyaan kepada mereka ya, agar mereka bisa menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan, agar suasananya menjadi lebih akrab atau suasananya menjadi lebih kondusif ataupun lebih menyenangkan. Nah, kemudian saudara, berikutnya yang ketiga itu, kalau pertama kuasai seluruh audiens, yang kedua kuasai emosi audiens, yang ketiga itu ulangi hal yang penting. Jadi ketika Anda berbicara ada hal yang penting, silakan Anda ulangi. Itu sebetulnya untuk memperjelas, mempertegas apa yang Anda anggap itu penting untuk dipahami oleh para audiens tadi. Kemudian yang keempat, hubungkan topik Anda dengan motivasi yang dimiliki audiens. Jadi topik Anda, misalnya Anda berbicara masalah bagaimana kita mengubah pola pikir kita agar kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, ini Anda harus hubungkan bahwa mereka itu bisa termotivasi untuk berbisnis, menjadi pengusaha yang sukses misalnya. Nah, ini jadi semua topik yang Anda sampaikan ini sebaiknya Anda hubungkan dengan motivasi yang dimiliki audiens. Kemudian hibur audiens ya. Nah, ini yang kelima, tentu saja Anda harus menghibur audiens. Nah, bagaimana cara menghibur audiens ini? Anda bisa jadi ya membuat jok-jok ya, humor-humor Anda ataupun cerita-cerita lucu yang bisa membuat mereka merasa senang, tertawa, tetapi ya tidak berlebihan. Ya, yang jelas ini bisa untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman ya, dan lebih menggairahkan. Nah, kemudian saudara, yang keenamnya, ceritakan pada mereka tentang manfaat dari apa yang Anda bicarakan. Ini penting sekali. Jadi kalau mereka memahami apa yang akan Anda bicarakan itu bermanfaat, saya yakin bagi mereka hal itu yang mereka harapkan, mereka akan mendengarkan apa yang akan Anda sampaikan. Nah, kemudian saudara,
ada beberapa tips untuk saudara ya, untuk dapat berbicara di depan umum dengan baik. Nah, silakan simak tip berikut. Yang pertama itu ubah cara pikir Anda. Nah, ini tip yang pertama yang harus Anda lakukan. Buang pikiran yang negatif. Jadi pikiran yang negatif ini yang berkaitan dengan kemampuan berbicara di depan umum, ini dapat mengganggu kemampuan Anda untuk menyampaikan pidato ataupun materi yang Anda sampaikan, serta pengetahuan luar biasa yang ada di dalam diri Anda. Ini harus Anda buang jauh-jauh pikiran negatifnya. Harus lakukan ini pikiran positif ya. Jadi Anda harus memiliki pikiran positif bahwa apa yang Anda sampaikan itu sebetulnya mampu dipahami oleh si pembicara. Kalau Anda berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Namun kalau Anda berpikir positif, hasilnya akan positif. Jadi ubah cara pikir Anda ya. Nah, kemudian saudara, tentu saja Anda untuk menyampaikan pidato serta pengetahuan luar biasa tadi yang di dalam diri Anda ini, jadi daripada Anda itu membiarkan pikiran negatif Anda tetap ada di dalamnya, sebaiknya ya Anda ubahlah pikiran-pikiran tersebut menjadi pikiran yang positif ya. Nah, tanamkan pula pikiran Anda itu bahwa Anda berani dan Anda bisa. Ini yang harus Anda lakukan, bahwa Anda itu pasti bisa menyampaikan materi di depan umum ya. Nah, oleh sebab itu jika pikiran Anda positif, apapun yang Anda inginkan, yang Anda ingin lakukan, tentu saja ini nanti ya akan berdampak positif pula. Yakinlah bahwa Anda pasti bisa. Nah, kemudian saudara, yang kedua, lawan rasa malu Anda. Nah, jadi malu itu adalah alasan terbesar yang membuat Anda tidak berani berbicara di depan orang banyak. Oleh sebab itu, dari sekarang cobalah untuk melawan rasa malu itu dengan keberanian Anda ya. Berusahalah untuk melawan rasa malu tersebut dengan cara menganggap lawan bicara Anda itu adalah teman Anda sendiri. Dan Anda harus tidak peduli apapun jabatan mereka. Yang jelaskan Anda sebetulnya yang berbicara, berarti Anda lah yang menguasai materinya. Sudahlah, yang penting Anda kuasai materi dan Anda tidak usah malu meskipun mereka memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Anda. Siap ya? Paham apa yang saya maksud? Baik, kemudian saudara, berikutnya yang ketiga ini, persiapan materi. Nah, persiapan materi yang matang ini akan membantu lebih lancarnya Anda berbicara di depan umum. Nah, selain bisa membawakan materi dengan lancar, Anda juga akan lancar dalam menjawab beberapa pertanyaan dari audiens ya. Nah, ini persiapan materi juga itu akan membuat Anda tentu saja lebih percaya diri saat tampil di depan umum. Oleh sebab itu kuasai saja materinya. Nah, makanya Anda sebelum tampil Anda sudah mempersiapkan materi apa yang Anda sampaikan, itu Anda kuasai sepenuhnya, makanya Anda bisa berbicara sendiri di depan cermin ya. Kemudian ya Anda juga bisa berimprovisasi berbagai cara agar nanti ketika Anda tampil Anda sudah siap betul dan Anda betul-betul menguasai materi yang akan Anda sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya saudara, ini yang keberapa ini? Yang keempat ya. Yang keempat, lakukan pergerakan tubuh. Saudara, saat Anda menjadi pembicara dan menyampaikan materi di depan umum ya, ini gunakan gerak tubuh dan ekspresi yang sesuai tentunya dengan ya irama bicara Anda. Nah, silakan saja Anda bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan bahasa tubuh Anda dengan menggerakkan anggota tubuh, menggerakkan tangan misalnya ya. Ya disesuaikan saja dengan materi yang Anda sampaikan gerakannya itu. Jadi gerakan anggota tubuh Anda salah satu contohnya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketegangan para audiens.
Selain itu juga gerak tubuh juga menandakan bahwa Anda berbicara dengan santai. Nah, biasanya kalau kita dengan tegang berbicaranya itu ya kelihatan sekali ya. Meskipun kita menguasai materi, kalau kita berbicaranya terlalu tegang, terus serius, itu nanti orang juga akan bosan melihatnya ya. Sehingga mereka terkadang mengantuk begitu. Tetapi kalau kita membicarakan materi itu dengan santai, ya saya yakin mereka akan senang ya, apalagi dengan menggunakan bahasa tubuh yang membuat mereka tertarik untuk mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Nah, kemudian yang kelima, saudara, mengatur pernapasan. Nah, ini penting sekali ya. Di dalam berbicara itu, apalagi berbicara depan umum, mengatur napas itu adalah salah satu cara Anda untuk membuat Anda lebih tenang saat berbicara di depan umum tersebut. Nah, oleh sebab itu, saudara, aturlah napas Anda pada saat berbicara. Nah, pengaturan napas ini tentu saja akan mengubah grogi Anda ya, dan menjadi lebih percaya diri tentunya. Nah, sehingga nanti Anda bisa leluasa berbicara dengan baik. Ini sangat penting Anda kuasai, saya kira ya, dalam mengatur pernapasan ini. Nah, kemudian saudara, yang terakhir yaitu yang keenam ya. Nah, ini coba Anda berlatih berbicara. Nah, berlatih berbicara. Jadi sebelum berbicara di depan umum, Anda berlatih dulu berbicara di rumah atau di tempat mana saja yang Anda anggap bisa membuat Anda bisa konsentrasi penuh ya, termasuk berbicara di depan cermin. Nah, cara yang paling optimal untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum yang baik itu adalah seringnya latihan bicara. Pastikan bahwa Anda itu harus berlatih dulu berbicara sebelum Anda berbicara di depan umum. Nah, cara yang paling mudah, saudara, untuk berlatih berbicara itu adalah dengan berbicara di depan kaca. Tadi ya, di depan cermin, itu sama saja. Jadi selain di depan kaca, Anda bisa juga berlatih di depan keluarga Anda, ataupun ya di depan teman dekat Anda. Silakan saja ya. Di mana saja yang cocok bagi Anda untuk berlatih berbicara. Lalu saat Anda sedang berlatih, ini tanamkan secara perlahan di pikiran Anda bahwa Anda itu akan bisa, dan Anda harus percaya diri saat tampil di depan umum nantinya. Nah, yakin pada diri Anda, oh saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Itu yang harus ada di dalam diri Anda. Anda tanamkan. Kalau Anda berlatih berbicara, saya yakin Anda memang betul-betul pasti bisa berbicara di depan umum. Saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pembahasan kita pada hari ini tentang berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, silakan saja materi yang saya sampaikan ini Anda buat dalam bentuk rangkuman ya. Kemudian nanti Anda kirim rangkuman tersebut ya ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, silakan saja untuk menambah pengetahuan wawasan Anda. Anda bisa membaca buku apa saja yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini, termasuk Anda bisa ya membaca artikel ataupun hal-hal penting di internet yang terkait dengan ya bagaimana kita itu berbicara di depan umum. Ya, baik saudara, saya kira cukup sekian pada hari ini pembahasan materi kita tentang berbicara di depan umum. Semoga Anda mampu berbicara dengan baik dan sukses selalu buat Anda ya. Yakinlah Anda pasti bisa ya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.